Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar dan selamat datang lagi di Reborn Sunda Anime Channel. Pada kesempatan kali ini aku bakal melanjutkan pembahasan manga Jujutsu Kaisen, tepatnya di chapter 149 sampai 150. Dimana kita tahu kalau di chapter sebelumnya diceritakan kalau Maki Zenin kalah dalam duel menghadapi bapaknya sendiri. Nah, mau tahu kisah kelanjutannya? Kita langsung saja masuk kepada pembahasan. Oke guys, jadi di awal panel chapter kali ini diperlihatkan setelah melukai kedua anaknya, Aogi lalu menyeret mereka berdua menuju sebuah ruangan. Sembari menyeret kedua anak gadisnya, Aogi pun mengatakan bahwa dirinya tak bisa menjadi ketua klan karena Maki dan Mai. Sebenarnya dirinya tak pernah tertinggal dari sang kakak sebagai penyihir kecuali pada satu hal, yaitu kemampuan anak-anaknya. Baginya, Maki dan Mai adalah sebuah hambatan. Kemudian pada scene selanjutnya, diperlihatkan Ogi melempar kedua tubuh anaknya ke dalam ruangan yang dahulu katanya digunakan untuk latihan dan menghukum, yang dimana ruangan ini pun berisi banyak kutukan tingkat 2 ke bawah. Aogi pun berkata kalau saat ini para kutukan takut kepadanya, namun tak lama lagi mereka akan keluar dan memangsa kedua putrinya. Setelah Aogi meninggalkan ruangan tersebut, Mai terlihat meletakkan telapak tangannya pada bagian dada Maki, lalu yang selanjutnya dilakukannya adalah mencium bibir Maki. Nah, hal yang terjadi seusai Mai melakukan itu adalah Maki tiba-tiba terbangun tepat di samping Mai yang sedang duduk di bibir pantai. Mai pun dengan detail menjelaskan kalau dirinya juga memiliki luka saat Aogi menebasnya. Dan setelah menciptakan ini, maka dirinya akan mati. Selanjutnya, Mai tiba-tiba mencoba berjalan ke tengah lautan sembari mengucapkan salam perpisahan kepada sang kakak. Melihat hal tersebut, tentu saja Maki pun meminta sang adik agar segera kembali sambil bertanya apa maksudnya. Mai pun menjawab bahwa pada intinya walaupun Maki berusaha sekeras mungkin untuk menjadi kuat, itu akan percuma saja. Namun Mai sendiri tak berniat untuk jadi lebih kuat. Dirinya bisa memakai teknik kutukan, namun Maki tak bisa, jadi tak ada gunanya. Itu artinya selama dirinya masih ada, Maki akan selalu setengah-setengah. Jadi pada intinya guys, Mai di sini mengorbankan nyawanya supaya Maki jadi lebih kuat, karena dalam dunia Jujutsu, anak kembar dianggap sebagai satu individu. Nah, lalu Mai terlihat memberikan sesuatu kepada Maki, yakni sebuah benda yang mirip dengan bunga. Mai mengatakan kalau dirinya akan membawa semua bersama Maki termasuk energi kutukan. Namun Mai meminta Maki untuk berjanji kepadanya supaya menghancurkan semuanya. Setelah Mai memberikan benda tersebut, tiba-tiba Maki kembali terbangun di dunia nyata sembari menggenggam sebuah pedang yang kemungkinan diciptakan oleh Mai. Sedangkan Mai sendiri benar-benar telah meninggal. Ketika Maki terbangun tepat di samping jenazah adiknya, tanpa dia sadari mereka telah dikepung oleh para kutukan penghuni ruangan tersebut. Namun tak lama, tiba-tiba Ogi merasakan kalau hawa keberadaan para kutukan menghilang begitu saja. Saat dia tahu kalau Makilah yang memusnahkan para kutukan itu, kemudian Ogi pun langsung mengeluarkan teknik kutukan Strong Flame, yang dimana teknik ini dapat membakar tubuh seseorang sampai habis. Namun sayangnya, teknik tersebut tidak mempan sama sekali kepada Maki yang sekarang. Justru sebaliknya, Ogi lah yang secara tragis dibantai oleh Maki dengan cara yang sadis. Kemudian pada panel berikutnya diperlihatkan sebuah alarm sinyal bahaya dibunyikan di kediaman klan Zenin. Dan salah seorang anggota klan Zenin bernama Ranta melaporkan kepada Naoya dan Jinichi kalau Maki sudah jadi gila. Dia membunuh Ogi dan saat ini skuad Kukuru sedang mengatasinya. Sementara di lokasi lain yang masih ada di kawasan pemukiman klan Zenin, diperlihatkan kapten skuad Kukuru bernama Nobuaki memerintahkan bawahannya agar segera menangkap Maki hidup-hidup. Nah, skuad Kukuru ini merupakan pasukan yang anggotanya terdiri dari semua pria dari klan Zenin. Dan bagi mereka yang tidak memiliki teknik kutukan diwajibkan untuk ikut serta. Organisasi ini adalah yang melayani di bawah organisasi Hei. Mereka menghabiskan waktu melatih ilmu bela diri mereka sebelum mendaftar di Jujutsu Tech, dan Maki pun ikut serta dalam skuad tersebut.
Setelah mendapat perintah dari ketua, pasukan Kukuru yang berjumlah kurang lebih 50 orang mengepung Maki seorang diri. Awalnya, Maki yang masih terngiang-ngiang dengan kepergian adiknya sama sekali tidak bereaksi saat pasukan Kukuru secara tiba-tiba mengepungnya. Namun saat Maki teringat akan janji yang diminta oleh Mai, yang meminta untuk menghancurkan semuanya, tepat pada saat itu, Maki langsung beraksi dan membantai seluruh pasukan sekuat Kukuru yang ada dengan cara menebas dan memotong seluruh bagian tubuh mereka tanpa belas kasihan. Setelah tak ada pasukan Kukuru yang tersisa, tiba-tiba Maki diserang kembali oleh Chojuro dengan menggunakan teknik kutukan yang agak mirip dengan jurus Doton di Naruto. Nah, Chojuro ini merupakan salah seorang dari anggota Squad Hei. Dikatakan organisasi tersebut terdiri seluruhnya dari penyihir yang disertifikasi oleh Jujutsu Text sebagai semi grade 1 ke atas. Dan organisasi ini pun merupakan sekuat terkuat dari klan Zenin. Ketika Maki terlepas dari tangan batu itu, tiba-tiba dia langsung dihadang dan diserang sekaligus oleh Chojuro dan Nobuaki. Akan tetapi kedua orang tersebut tak bisa menghentikan Maki. Justru mereka berdualah yang merasakan bagaimana brutalnya serangan Maki. Tak lama setelah Maki membunuh Chojuro dan Nobuaki, tiba-tiba tubuhnya tak bisa bergerak sama sekali. Hal itu terjadi lantaran Ranta telah menahan pergerakan tubuh Maki menggunakan teknik kutukannya. Namun momen tersebut tak berlangsung lama karena Maki seketika bisa mengatasi teknik tersebut. Melihat Ranta yang sudah terluka parah, lalu Jinichi pun seketika menyerang Maki secara membabi buta menggunakan tekniknya hingga rumah yang ada di sekitarnya pun menjadi hancur berantakan. Akan tetapi hasil akhirnya adalah kepala Jinichi berhasil dipenggal oleh Maki dan Ranta pun juga ikut meninggal. Di akhir panel, Maki bertemu dan akan menghadapi ketua dari Squad Hei yaitu Naoya Zenin. Oke guys, demikianlah pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter 149 sampai 150. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.